Orang non-muslim, mungkin Mas Hari pasti udah lihat ya, bagaimana orang-orang non-muslim masuk ke pelataran dan ke Masjidil Haram kita tanpa pakai jilbab. Di Mekah dan Madinah. Karena mereka targetnya adalah wisata. Wisata ini direkrut, udah boleh masuk Mekah Madinah supaya dapat duit mereka. Semua jenis dosa mereka buat untuk menggantikan minyak masa depan. Jadi minyak bukan lagi andalan utama, tapi pariwisata. Mereka keluarga mereka sendiri ini nggak dapat daurah atau gimana? Nggak ada apa? Nggak ada daurahnya. Sekarang Mas Ari, mereka ini Arab Saudi itu kan dari keluarga Yahudi. Mas Ari tahu kan? Saud ini, Alu Saud ini adalah keluarga Yahudi. Silsilah mereka kepada keluarga pedagang Yahudi dari Irak. Mereka datang dengan cara atas nama perdagang semacamnya, lalu penguasa kabilah yang ada mereka racuni, mereka bunuh, mereka dengan kejahatan mereka ya, dan kemudian perempuan Hijaz mereka nikahi, lahirlah anak, dari anak-anak ini mereka bangun dinasti namanya dinasti Alu Saud. Dan ini yang kerajaan Arab Saudi sekarang. Pengakuan ini langsung disampaikan oleh Raja Faisal waktu di Washington, sehingga keluar di Washington Post. Ya, apa kata Raja Faisal? Jangan ganggu orang Yahudi yang tinggal di Arab. Kita bisa kok hidup bertetangga dengan mereka. Buktinya kami adalah orang Yahudi. Kami keturunan Yahudi. Jadi nggak heran kalau hari ini orang-orang Arab Saudi itu cuek dengan yang terjadi di Palestina sekarang. Ya, bahkan mereka nangkapin malah siapa yang bawa. Jadi nggak heran kita. Oh gitu, jadi paham kita. Jadi pahamnya. Ya. Makanya dulu mungkin waktu Lawrence of Arabia itu memfitnah kenanya bangsa Saud karena mungkin ada korelasi kepentingan itu. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan hari ini, yang menggenggam Saudi hari ini memang Yahudi. Coba aja lihat simbol-simbol kepolisian, simbol apa tuh, simbol Dajjal semua kan? Simbol Dajjal semua. Jadi kalau kita kaitkan ini terlalu banyak yang mau kita bongkar tentang Arab Saudi, berhubung dengan akhir zamannya, ya terkait dengan akhir zamannya, semua simbol-simbol itu sudah mereka ciptakan sekarang. Bahkan persiapan datangnya Dajjal itu sudah mereka persiapkan betul di Mekah, di Madinah, di mana-mana. Maka ada logo-logo mata satu di. Jadi haus masa diminum ya. Wow, gila ini ibaratnya teman-teman mind blowing nih. Saya sendiri banyak yang baru tahu sekarang nih. Guys, ini kebuka nih. Oh ya Bu ya, ini ada berita Ibu ya, berita sedikit. Apakah ini ada korelasinya Bu ya mengenai badai matahari yang konon kabarnya akan terjadi di 2024 gitu. Dan sebentar. Jadi katanya ini siklus yang terjadi akan sampai puncaknya ya ke-25 itu badai matahari di 2024, solar storm ya. Solar storm yang kabarnya itu akan mematikan juga itu. Akan ada puasa listrik selama 17 hari itu. Jadi nggak ada internet, nggak ada listrik gitu. Jadi nggak ada sinyal radio gitu. Mengganggu sinyal GPS. Nah, tadinya saya pikir saya mau tanya tadinya apakah ini awal-awal Tuhan gitu. Tapi kalau dari penjelasan Bu tadi kan berbeda nih. Kira-kira ini fenomena apa Bu ya? Baik, insya Allah kita jawab yang ini Mas Hari, kita jawab. Harus kita tanggapi memang supaya umat ini nggak gampang ya dan nggak menebak-nebak ya. Bismillah. Hanya tadi kan belum selesai kita. Kita selesaikan sedikit lagi lalu kita tanggapi ke sini ya. Jadi ada apa kejadian yang kedua? Perubahan bentuk, perubahan wajah. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Rasulullah waqadhfun. Apa itu qadhfun? Hujan meteor dari ruang angkasa. Hujan meteor dari ruang angkasa. Faqalu, bertanyalah para sahabat, "Wa mata dzaka ya Rasulullah?" Kapan itu terjadi ya Rasulullah? Serem banget masalahnya. Bumi di mana-mana tenggelam, ya karena gempa, karena likuifaksi, karena tsunami, ya banyak kota-kota yang dibangun di tepi laut, habis semua itu oleh tsunami. Ya, kapan itu terjadinya Rasulullah? Nabi menjawab, idza zaharatil qainat wal ma'azif wa syuribatil khumur. Ternyata yang tiga-tiga ini adalah representasi daripada Arab menjadi jahiliyah. Apa artinya idza zaharatil qainat? Apabila penyanyi-penyanyi wanita sudah bermunculan, didatangkan. Sekarang apa-apa aja buat konser musik raksasa, menghadirkan penyanyi-penyanyi wanita ya dari Eropa, dari Rusia, dari India, dari apa saja buat. Bahkan seminggu pertama setelah pengeboman dan peledakan pembantaian terjadi di jalur Gaza, di Riyadh malah buat konser raksasa kan. Gila-gilaan itu, dananya segila-gila apa, dan yang dibuat adalah dosa maksiat, bukannya nolong saudara-saudara di Palestina. Itu bentuk ya bagaimana idza zaharatil qainat itu memang benar-benar sedang dilakukan oleh orang-orang Arab hari ini.
Penyanyi wanita. Wal ma'azif. Saat musik sudah menjadi sesuatu yang sangat mereka cintai. Musik sesuatu yang menjadi lambang daripada kemewahan hidup dan mereka betul-betul sangat menggandrunginya. Jadi penyanyi terus musik kedua. Kemudian wasyuribatil khumur, dan ketika minum-minuman memabukkan, barang-barang memabukkan sudah menjadi barang biasa yang beredar di tengah-tengah mereka, mereka konsumsi. Hari ini Arab minum minuman keras itu udah kayak minum mineral kalau di kitanya. Begitu mudahnya mereka menemukan minuman keras. Hari ini minuman keras Mas Ali mau kemana aja di negeri Arab, minuman keras itu kayak udah kayak orang jual Coca-Cola, Fanta, Sprite semacamnya, bahkan kayak orang jual Aqua dan sebagainya. Begitu mudahnya kita mendapatkan. Dan itu sudah jadi lambang minuman mereka hari ini. Sebenarnya itu tanda-tanda itu dalam waktu seabad terakhir udah kayak gitu sebenarnya. Ustaz? Lebih kentalnya kemari. Oh, lebih kental sekarang ya? Khususnya Arab Saudi. Arab Saudi kan baru 2017. Oh iya. Kalau di Arab memang baru. Arab Saudi kan baru 2017. Jadi sekarang tanda-tanda kecil kiamat itu lebih banyak kita kunci di Arab ya. Karena Arab adalah lambang keislaman itu. Yang ada Mekah Madinahnya. Sementara Aqsa jangan ditanya dulu deh. Ini Aqsa sama babak belur habis-habisan. Tapi yang kita sedang pertanyakan, Mekah Madinah sebagai simbol Islam dunia. Sebagai simbol ditegakkannya syariat Islam. Aneh aja kalau seandainya di Mekah Madinah dilaksanakan ritual-ritual najis seperti itu, ya, acara-acara yang sangat diharamkan oleh Allah. Aneh aja, tapi itu udah dibuat hari ini. Siapapun ulama hari ini berani, tadi Mas Adi kan nanya nih, apa nggak mereka ikut-ikut daurah semua? Iya, nggak bisa Mas Adi. Siapapun bicara hadis satu hadis yang terakhir zaman ditangkap itu ulama. Oh benar, berarti ada eksekusi ulama-ulama di sana tuh? Ya. Siapapun berani ulama bicara satu hadis ya ditangkap ulamanya. Kenapa? Jawabannya adalah karena setiap hadis Nabi yang menceritakan akhir zaman, Arab Saudi pasti kena. Arab Saudi pasti kena. Ya. Jadi jangan coba-coba membicarakan hadis fitnah akhir zaman di Arab Saudi. Jangan coba-coba. Siapapun anta pasti ditangkap. Ya. Dan setelah itu anda akan dibungkam, tidak bisa lagi bicara. Syukur kalau masih bisa dilepaskan. Jadi di Arab Saudi ini termasuk yang diharamkan oleh mereka bicara tentang hadis akhir zaman. Karena akhir zaman itu tandanya adalah di mereka semua terjadinya. Pemirsa yang kami cintai, ingat sajalah saat nanti Imam Mahdi muncul. Kerjaan Imam Mahdi apa dulu yang pertama? Ingat. Kerjaan Imam Mahdi yang pertama membersihkan Arab dari unsur-unsur para penguasa yang munafik ini. Ini kerjaan pertama Imam Mahdi, dan Imam Mahdi udah dekat sekali. Jadi ini pertanda nyata bahwa penguasa-penguasa Arab hari ini sudah tak layak lagi untuk memimpin dan bercokol di negeri Arab. Mereka harus dibersihkan semua. Imam Mahdi keluar, kerjaan pertamanya adalah membersihkan seluruh Arab dari anasir, dari para pemimpin-pemimpin yang memang sudah merusak seperti ini. Lalu para ulama, orang-orang yang dipenjarakan semuanya dibebaskan oleh Imam Mahdi. Saat Imam Mahdi nanti muncul ya. Kita kembali kepada topik kita tadi dan kita hubungkan dengan solar storm tadi. Nah, saudaraku yang kami cintai, melihat daripada Arab sekarang sudah jahiliyah, maka Rasul mengatakan terjadi 3 petaka di akhir zaman di tengah-tengah umatku, yaitu penenggelaman bumi di mana-mana, kemudian perubahan wajah, kemudian apa tadi? Hujan meteor dari ruang angkasa. Kapan itu ya Rasulullah? Bla 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 bla, sudah dijelaskan tadi kan. Maka dengan ini nyambung sekali dengan hadis Nabi tentang Palestina. Gimana? Tentang Palestina, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, wahai Ibnu Hawalah, apabila engkau sudah mendengar, apabila engkau sudah menyaksikan khilafah Islamiyah sudah berkumandang di Baitul Maqdis, artinya Baitul Maqdis sudah merdeka.